banyak kadang-kadang terjadi gesekan-gesekan ya. Betul, Baik oke. di dalam profesi, misalnya antar dokter, antar spesialis sama dokter umum, atau dokter dengan perawat itu. Makanya healthy relationship ini berusaha untuk melumasi hubungan-hubungan antar profesi. Itu yang kadang-kadang membuat mereka resign itu bukan karena dimarahinnya, tapi karena mereka nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Fatanti Purnamasari di podcast Operasi Obrolan Penuh Inspirasi. Kali ini saya bersama Dr. Arif Alamsyah, Ya. MARS ya dok Betul. ya, yang narasumber hari ini spesial gitu, kita datangkan dari Malang ya dok ya. Ya, insya Allah. Oke, baik, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang healthy relationship untuk meningkatkan kinerja gitu ya teman-teman. Mungkin dari Dr. Arif bisa memperkenalkan dulu dok secara singkat gitu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini bisa diundang di podcast Operasi ya, obrolan penuh inspirasi. Saya dari Malang, kebetulan saya dokter yang bekerja di Fakultas Kedokteran Brawijaya ya. Jadi basic saya lebih banyak di perilaku kesehatan, komunikasi ya, dan kedokteran keluarga. Nah, memang healthy relationship ini menjadi salah satu kajian-kajian yang sering juga ya kita ajarkan kepada mahasiswa, terutama dalam industri kesehatan ya, seperti itu. Nah, untuk konsep healthy relationship sendiri di dunia kesehatan itu seperti apa ya dok yang dimaksud gitu? Jadi kan dunia kesehatan itu multiprofesi ya. Betul. Jadi ada dokter spesialis, subspesialis, Benar-benar. perawat, bidan ya, analis, ahli gizi. Jadi banyak profesi, banyak expert, banyak keahlian yang masing-masing itu saya yakin memiliki ego masing-masing. Betul. Ya. Dan SOP ya dok. Iya, masing-masing betul. Dan saya kebetulan sebagai dokter ya, memang dulu waktu zaman-zaman kita sekolah kedokteran itu kita belum dikenalkan yang namanya interprofessional collaboration ya, atau kolaborasi interprofesi. Sehingga memang ya banyak kadang-kadang terjadi gesekan-gesekan ya. Baik di dalam profesi, misalnya antar dokter, antar spesialis sama dokter umum, atau dokter dengan perawat itu. Makanya healthy relationship ini berusaha untuk melumasi hubungan-hubungan antar profesi itu. Gitu ya dok ya, memang benar, karena rumah sakit sendiri itu salah satu organisasi yang rumit ya dok. Betul. Ya, kompleks gitu ya permasalahannya, dari mulai Betul. hubungan SDM-nya gitu ya, itu sangat kompleks sekali. Nah, mungkin dari Dokter Arif ada tips khusus gitu dok untuk memulai nih biar kita supaya bagaimana bisa membina healthy relationship gitu. Oke, jadi saya menyebutnya ada dua hal. Yang pertama adalah masalah moral dan attitude, ya, dan yang kedua adalah masalah sistem, ya. Jadi moral dan attitude itu kita bisa mulai dari respect dengan perbedaan. Artinya jangan merasa bahwa kita itu lebih penting daripada yang lain. Sekarang itu kan bergeser pada patient centered care ya. Yang penting bukan profesi saya, tapi yang penting adalah pasien. Jadi semuanya mengelilingi pasien dengan jarak yang sama. Karena sebetulnya dokter nggak mungkin bisa ngelayanin pasien 24 jam, pasti ada perawat ya, bahkan ada yang lain-lain ya, profesi-profesi yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Yang kedua, moralnya adalah empati. Ya, kita harus mulai bisa merasakan bahwa masing-masing profesi, masing-masing orang itu dia punya jiwa, punya perasaan, punya pikiran yang mungkin berbeda, bahkan bertolak belakang dengan kita, tapi mereka minta untuk difahami. Ya, yang saya sampaikan tentang Peter Drucker itu ya, kita berusaha mendengarkan apa yang tidak bisa dia katakan. Kemudian yang terakhir adalah support, ya kita harus saling support, tidak saling menjatuhkan, ya tidak saling menjelekkan, ya sehingga penting ada satu konsep yang namanya psychological safety. Ya, jadi jangan ada blaming culture lah, jangan ada budaya menyalahkan, tapi budaya untuk learning, belajar bersama. Jadi orang itu nggak takut untuk menyampaikan insiden, nggak takut untuk menyampaikan error, karena manusiawi kan, ya. Betul. Tidak ada dokter perawat yang menyengaja melakukan error, ya. Tapi kadang-kadang kan dengan adanya blaming culture itu orang jadi nggak menyampaikan. Itu masalah moral ya. Yang ketiga adalah masalah sistem, dan satu lagi leadership, tadi saya lupa ya. Jadi leadership dan sistem ini harus bisa membangun sebuah budaya, gitu ya. Budaya di mana masing-masing orang ini bisa menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, ya, bisa menyampaikan
unek-uneknya gitu tanpa mereka harus takut gitu ya. Jadi saluran-saluran itu harus dibangun dengan sistem-sistem tertentu gitu ya. Di beberapa rumah sakit itu macam-macam lah, ada bentuknya misalnya morning report ya, kemudian morning routine, ada yang namanya apa itu sebelum kita ke pasien itu ya, operan, nah semacam-macam lah, masing-masing punya nama yang berbeda-beda, tapi intinya jangan sampai terjadi sistem yang menyumbat adanya komunikasi atau sistem yang mohon maaf ya terlalu otokratik gitu ya, tapi sekarang mungkin sifatnya lebih banyak ke shared decision making lah gitu. Tadi menarik juga dok ya yang disampaikan tentang apa namanya psychological safety ya dok ya. Nah seperti yang kita ketahui kalau di rumah sakit itu kan potensi apa ya terjadi kesalahan gitu kan cukup tinggi ya dok ya. Yang kalau kita ketahui namanya insiden keselamatan pasien lah ya dok ya. Nah gimana caranya biar teman-teman itu tidak takut ketika menemukan temuan itu dan menyampaikan ke manajemen gitu dok. Barangkali ada tips gitu ya yang bisa disampaikan ke kita gitu. Jadi memang manajemen dalam hal ini leader ya itu memang harus menciptakan psychological safety ini menjadi sebuah sistem ya. Jadi teman-teman ini kan kadang-kadang takut itu karena mereka akan mengalami humiliation ya, penghinaan ya, dihukum, dipunish ya, dan seterusnya, atau dijelekkan di depan umum. Nah, psychological safety itu berusaha untuk melatih leader ya, bagaimana leader itu bisa memberikan feedback kepada bawahan, tapi bawahan itu nggak merasa hanya disalahkan gitu ya. Ada satu teori yang namanya how to give atau receiving feedback ya. Dan memang psychological safety itu fokusnya kebanyakan di leader memang. Jadi leader itu harus memperbaiki caranya dalam memberikan feedback, dalam memberikan masukan, sehingga dalam tanda kutip yang terbangun di pikiran karyawan atau timnya itu, oh kita ini aman kok kalau saya menyampaikan sesuatu. Nah itu memang tidak bisa seperti membangun telapak tangan ya. Jadi leader itu harus betul-betul menjadikan itu sebagai budaya dia gitu ya. Budaya untuk bisa memberikan feedback secara baik ya, tidak hanya menyalahkan tapi juga mengapresiasi sehingga mereka muncul rasa aman untuk menyampaikan insiden itu. Berarti itu ya dok ya, kalau misalkan terjadi kesalahan gitu dengan punishment itu malah bahaya gitu ya dok ya, malah tidak disarankan ya. Saya kira punishment itu kalau diikuti dengan cara-cara yang bermartabat ya, saya pikir orang-orang itu akan memahami kok. Caranya. Jadi kalau psychological safety itu kan concernnya adalah bukan kita tidak boleh memberikan punishment, tetapi cara kita dalam memberikan punishment dan mengkritik itu tidak menjatuhkan martabat seseorang. Ya, tetapi orang itu dihargai, tetap dikoreksi mistakes-nya, tapi orangnya tetap dihargai. Ya, jadi ada ruang bagi orang itu untuk bisa memperbaiki diri, ya, komit untuk belajar, ya kan? Karena kan ya memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya di dunia medis itu ada faktor X yang itu nggak disengaja. Saya yakin lah semua kita yang berkecimpung di dunia medis atau healthcare industry itu pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Betul dok. Ya memang itu jadi bumerang juga dok ya, kalau misalkan tidak ada punishment nanti takutnya kejadian itu akan terulang kalau nggak ada evaluasi ya dok ya. Jadi tetap ada punishment tapi menghargai caranya, dan tidak menghina orangnya gitu. Siap. Nah sangat inspirasi sekali ya teman-teman operasi. Nah untuk next dok, untuk kali ini tuh kan lagi ramenya tentang apa ya, Gen Z gitu ya, bagaimana kita memperlakukan karyawan Gen Z ini dok ya. Kalau yang terjadi di tempat saya sih dok, biasanya itu rata-rata Gen Z itu kalau ditegur itu apa ya, mudah baper, terus demotivasi, terus kadang itu tiba-tiba resign, ada konflik dengan temennya sedikit, resign kayak gitu dok. Tapi kalau apa namanya tidak dikerasin, ya dia akan selalu mengulang kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Nah mungkin dari Dokter Arif ada tips gitu untuk menangani Gen Z ini agar bisa membentuk healthy relationship dengan tim yang Gen Z gitu, gimana dok? Pertama itu kalau kita harus dalam tanda kutip menegur Gen Z ya, kita fokuskan aja di situ ya.
Yang pertama itu adalah kita berusaha untuk mendengarkan mereka. Jadi memahami POV mereka, istilah mereka POV ya. Iya, betul. Jadi memahami POV mereka dulu. Ya. Mereka itu paling tidak suka dengan kata yang mereka sebut dengan judgment, judging. Ya, belum nggak tahu POV-ku kok tiba-tiba aku dihakimi, gitu kan ya. Iya, betul, Itu yang kadang-kadang membuat mereka resign itu bukan karena dimarahinnya, tapi karena mereka nggak dikasih kesempatan untuk menceritakan POV-nya. Ya, jadi seorang leader atau apapun, orang tua atau apapun, coba dengarkan dulu POV dia. Tanpa ngejudge, non-judgmental listening namanya. Ya, jadi kita tidak mencoba ngejudge dulu. Sehingga dia akan masuk ke fase namanya psychological safety tadi itu kan. Iya. Nah, ketika dia masuk di situ, itu dia akan merasa bahwa oh berarti tempat kerjaku ini tempat yang memahami aku ya. Ya, insya Allah dia pasti akan bertahan. Ya. Nah, ketika dia sudah masuk di rasa trust kepada organisasi itu, sebetulnya apapun yang kita sampaikan kepada mereka, mereka pasti akan terima. Ya, karena mereka menyadari bahwa yang namanya pekerjaan itu atau kesalahan itu pasti harus dikoreksi gitu ya. Nah, saya kira mungkin caranya saja yang berbeda ya. Kalau mereka langsung ibaratnya itu ini salahmu gitu ya, tanpa ada proses mendengarkan POV mereka, biasanya mereka akan merasa di judgment itu. Dan itu yang paling mereka tidak sukai ya. Tapi kalau kita berusaha untuk dengerin dulu, memahami POV mereka, terus baru muncul trust dari mereka, terus tetap kita harus memberikan aturan kepada mereka. Sama satu lagi pengalaman saya di kampus ya, dari banyak dosen itu, kalau ngomong sama Gen Z itu nggak bisa abstrak. Iya, betul. Jadi harus detail. Harus jelas. Jadi misalnya gini, kamu kalau lewat di situ ada pasien, kamu harus permisi gitu. Kita itu nggak bisa ngomong kita tuh harus menghargai pasien ya gitu. Ya, nggak bisa begitu itu. Nggak nyambung mereka. Tapi kalau maksudnya tuh gini, contoh kamu lewat depan pasien, ya kamu permisi. Permisi Pak. Sedetil itu. Kalau nggak gitu mereka nggak paham gitu. Jadi memang kadang-kadang mereka tidak sengaja gitu, karena mungkin perbedaan value ya dan perbedaan zaman ya. Kadang-kadang mereka merasa itu udah sopan, tapi mungkin menurut kita itu belum sesuai dengan budaya organisasi kita gitu ya. Nah, jelaskan secara detail. Jadi jangan terlalu abstrak. Ya, terlalu filosofis gitu. Mereka malah nggak paham. Iya. Ya, filosofi penting, tetapi ada how to-nya itu dijelaskan. A, B, C, D-nya secara detail. Nah, itu saya kira itu juga penting untuk Gen Z. Kadang-kadang kita tuh merasa arek-arek ini gak ngerti karena memang mereka belum dijelaskan secara detail. Iya. Kita cuma bicara di tataran filosofis dan konsep, sedangkan yang kita inginkan tuh mbok yo ngerti kan gitu kan ya. Karena mereka memang nggak ngerti, nggak tahu maksud kita apa ya. Jadi didetailkan code of conduct-nya, kemudian mereka betul-betul dijelaskan kepada mereka. Saya kira itu ya. Tadi kalau saya nangkep itu memang kunci leadership-nya harus kuat ya Dok ya. Iya, sebagai pemimpin gitu ya. Betul. Gimana cara membangun healthy relationship untuk menciptakan hubungan yang sehat. Betul. Memimpin Gen Z gitu Dok. Mungkin dokter ada pengalaman gitu Dok, misalkan jadi leader itu. Kayak saya sendiri tuh kadang masih bingung Dok mau memperlakukan tim itu harus seperti apa gitu. Karena ya itu tadi kalau misalkan kadang itu kan dulu itu saya pernah dapat materi itu tetap kita harus kayak jaga kalau terlalu deket gitu ya Dok, deket sama tim takutnya nggak respect gitu loh Dok, karena kita terlalu membaur gitu ya Dok ya. Tapi kalau terlalu gapnya jauh, itu kan juga nggak bagus ya Dok. Betul. Nah, jadi kan memang teori leadership itu kan ada yang berbasis tugas, task oriented ya, yang berbasis hubungan. Ya. Sebetulnya tergantung kepada kondisi ya. Ada beberapa Gen Z itu yang memang ya cukup dengan berbasis tugas dan hubungannya tidak terlalu dalam. Tapi ada kasus-kasus tertentu itu memang mereka nggak akan melakukan tugasnya kalau kita tidak mencoba untuk menyingkap apa sih sebenarnya yang mereka rasakan. Gitu. Ada yang begitu. Ya. Jadi kesimpulannya itu adalah situational leadership ya. Jadi kita tuh nggak bisa seperti ilmu parenting lah. Ya memang ada yang berhasil dengan cara A, B, C. Tapi mungkin ada juga yang A aksen, B aksen, C aksen gitu ya. Disitulah kita sebetulnya belajar. Ya. Kalau saya sih cenderung selama saya jadi pimpinan mulai dari ketua OSIS dan seterusnya,
Saya lebih cenderung situasional ya. Jadi tidak bisa kita mengeneralisasi ya semua orang dengan satu pendekatan lah. Mungkin ada yang ya bisa ditegesin ya, mungkin ada yang lebih banyak relationship-nya ya. Ada yang harus didulang, ada yang bisa didelegasikan saja kan begitu kan. Kalau situasional itu kan ada yang karyawan mampu tapi tidak mau, cara pendekatannya gimana, mau tapi tidak mampu ya kan, pendekatannya gimana, beda-beda. Jadi kadang kita mentoring, kadang kita mengcoaching, kadang kita mendirecting, kadang kita mendelegating. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa ya untuk obrolan kita hari ini ya dok ya. Makasih banyak. Terima kasih dokter Arif. Sami-sami. Jadi tadi kuncinya adalah yang pertama saya ulangi empati ya dok. Betul Respect. Ya, dok? Respect. Kemudian empati, support. ya, seperti itu. Baik, terima kasih dokter Arif. Sami-sami. Terima kasih juga untuk Sobat Operasi yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Mungkin yang terakhir ini barangkali ada closing statement gitu dok dari dokter Arif untuk para pendengar podcast kita kali ini. Ya, jadi tempat kerja itu adalah tempat terlama setelah keluarga untuk kita membangun kesehatan kita ya. Jadi rawatlah hubungan di tempat kerja sebagaimana kita merawat kesehatan kita. Jangan sampai kita sukses tapi kita sakit karena hubungan yang toksik, hubungan yang tidak baik ya. Karena menurut riset hubungan yang baik itu berkorelasi dengan kesehatan dan kebahagiaan kita. Saya kira begitu. Luar biasa. Terima kasih Dokter Sama-sama. Arif untuk inspirasinya yang luar biasa. Baik, terima kasih juga Sobat Operasi. Mungkin sekian dulu ya untuk podcast kita pada kali ini. Jangan lupa tonton podcast kita selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan follow IG kami ailing.id. Terima kasih. Saya Alif Fatanti Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.